Oke, selesai. Selamat pagi, Nanda semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sarapan nggak tadi pagi? Enggak, Bu. Kenapa nggak sarapan? Berat bangun, Bu. Ayo, tidur jam berapa? Bulan tidur jam berapa semalam? Jam 11, Bu. Anak sekolah itu tidurnya jam 9, jam 10 itu udah paling lama. Nggak boleh jam 11. Besok jangan diulang lagi ya, kan? Ya, enggak, Bu. Oke. Terus kita tadi bahas tentang sarapan. Dan Anda semua tahu nggak pentingnya sarapan itu apa? Nggak tahu? Anda ke sekolah, jalan, nulis, itu perlu energi nggak? Perlu kan? Energi itu kan dari mana? Dari makanan, betul, dari makanan, dari sarapan Anda semua. Jadi untuk memperoleh energi, kita harus sarapan, kita harus makan, bisa ya? Oke. Selanjutnya Ibu ada absen terlebih dahulu. Bulan, Ibu. Hamzah, ada Ibu. Riani, hadir. Oke, semuanya hadir. Semangat ya belajar hari ini semua. Nah, oke. Siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Ya, Hamzah. Tentang tekanan, Ibu. Tekanan, betul sekali. Apa sih yang kita belajar? Kita pelajari di tekanan itu. Bisa, oke, Bulan. Hukum Archimedes, hukum hidrostatik, dan hukum Pascal. Oke, bagus. Berarti masih ingat ya pelajaran yang lalu kita bahas tentang tekanan. Tekanan itu kita belajar tentang hukum Pascal, Archimedes, dan juga tekanan hidrostatik. Nah, hari ini kita akan masuk ke topik baru. Kita akan bahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Oke, semuanya pada baca buku kan di rumah? Udah tahu dong materi kita hari ini. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu Anda semua mampu menjelaskan pengertian dari bernapas. Yang kedua, Anda semua mampu menganalisis organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan. Dan yang ketiga, Anda semua harus bisa menjelaskan mekanisme dari pernapasan itu sendiri. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kita bisa lihat ya, ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu tentang pengertian bernapas, tentang organ-organ yang terlibat dalam pernapasan, dan juga mekanisme dari pernapasan. Anda semua pernah bernapas kan? Ada yang pernah lupa bernapas nggak? Nggak ada ya. Jadi pernapasan itu selalu kita lakukan, karena ada orang yang lupa bernapas. Lalu pernapas itu apa sih? Ada yang tahu? Bernapas itu apa? Yang kita lakukan setiap hari itu apa? Apa sih sebenarnya bernapas itu? Ya kan? Rasa yang menghirup udara dan menghembuskannya. Oke, menghirup udara dan menghembuskannya. Ada tambahan? Bisa? Nggak ada. Jadi bernapas itu adalah proses benar kata ular menghirup udara, proses menghirup dan menghembuskan udara.
mana pada proses ini akan terjadi pertukaran udara. Gimana coba? Gimana terjadi pertukaran udara? Benar sekali ya, bisa. Pertukaran udara di alveolus. Jadi pengertian lengkap dari bernapas itu adalah seperti ini ya. Bernapas itu merupakan proses menghirup dan menghembuskan udara, di mana pada proses tersebut terjadi pertukaran udara atau pertukaran gas di dalam alveolus. Sudah tahu ya sekarang bernapas itu apa? Tidak cuma menghirup dan menghembuskan udara, tetapi juga ada proses yang terjadi yaitu pertukaran gas di alveolus. Nah, setelah kita belajar pengertian apa itu bernapas, selanjutnya kita akan belajar tentang organ-organ yang terlibat di dalam sistem pernapasan. Nah, Anda semua baca buku kan di rumah? Baca. Apa aja organ yang terlibat dalam sistem pernapasan? Coba. Organ yang pertama, hidung. Selanjutnya, faring. Lagi, laring. Selanjutnya, trakea. Bronkus, bronkiolus, alveolus. Jadi hari ini Ibu punya media dan sistem pernapasan pada manusia. Jadi pada kertas ini nantinya Anda semua akan diminta untuk menempelkan gambar-gambar yang sudah Ibu sediakan, itu gambar-gambar organ pernapasan pada kertas ini sesuai dengan urutannya, mulai dari organ yang pertama sampai dengan organ yang terakhir. Bisa ya? Oke, sekarang kita coba. Oke, di sini sudah sediakan gambar-gambar organ yang terlibat dalam sistem pernapasan. Jadi Anda semua nanti tinggal menempelkan gambar yang sesuai dengan urutannya. Ada yang bisa? Yang bisa tolong menunjukkan ini ya, ulang silahkan. Mulai dari organ yang pertama. Apa organ yang pertama kan? Hidung. Oke. Yang paling pertama itu hidung. Selanjutnya masih bulat. Oke, masih bulat. Habis nggak mau Ibu? Ulang dia ya. Oke, gambar yang kedua itu apa bulan? Faring. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, gambar selanjutnya. Nah, yang terakhir itu laring. Oke, dari ketiga organ yang sudah ulang tempelkan ini, bisa nggak boleh menjelaskan apa saja proses yang terjadi di setiap organ? Kalau bisa, ya silakan. Nah, silakan dijelaskan. Kami dengarkan ya. Oke, yang pertama yaitu hidung. Di dalam hidung terdapat anggota hidung yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang masuk ke dalam hidung. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga mulut dan di atas laring
hingga rongga mulut dan di atas laring. Fungsi laring yaitu jalur masuk udara dan makanan. Yang ketiga yaitu laring. Laring adalah organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Jadi sumber suara kita itu terdapat di laring ya. Oke, tahu kan? Oke, terima kasih ulang. Oke, selanjutnya organisasinya bisa maju. Oke, silakan. Nah, selanjutnya bisa. Organ apa yang selanjutnya bisa? Trakea. Oke, silakan ditempel yang mana itu trakea. Trakea. Oke, yang mana trakea? Oke. Yang laring ya. Selanjutnya apa? Bronkus sama bronkus dan bronkiolus. Oke. Silakan dipasang. Oke. Gambar yang terakhir itu apa? Alveolus. Alveolus. Alveolus itu letaknya di mana sih? Di dalam paru-paru. Oke, di dalam paru-paru. Oke, sama seperti ulang tadi, kita bisa jelaskan proses yang terjadi di dalam ketiga organ ini. Oke, silakan jelaskan. Ulang perhatikan ya. Yang pertama, trakea. Oke, trakea. Trakea merupakan saluran yang menghubungkan laring dan bronkus. Selanjutnya bronkus. Bronkus yaitu percabangan trakea yang masuk ke dalam paru-paru. Bronkus tercabang menjadi bronkiolus. Selanjutnya alveolus. Alveolus terletak di setiap ujung bronkus. Di ujung bronkus. Di ujung bronkiolus ya. Di ujung bronkiolus ya. Dan pada alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bronkus, bronkiolus, sama alveolus terdapat di dalam paru-paru. Oke, terima kasih Hadiza. Oke, benar ya. Jadi inilah organ-organ yang terlibat dalam pernapasan manusia. Mulai dari hidung, di dalam hidung itu ada rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung kita. Ketika kita pakai udara yang mengandung debu, kotoran itu akan disaring oleh rambut-rambut yang ada di hidung. Selanjutnya udara akan masuk ke dalam faring, ke dalam laring, dan juga selanjutnya masuk ke trakea. Pada trakea ini akan terjadi percabangan, yang percabangan itu disebut sebagai bronkus. Bronkus ini sudah masuk ke dalam paru-paru kita. Pada bronkus itu memiliki cabang lagi, cabang-cabang itu dinamakan sebagai bronkiolus. Di ujung bronkiolus itu terdapat seperti gelembung-gelembung yang kita misalkan seperti buah anggur, dan anggur itulah yang kita kenal sebagai alveolus. Nah, bentuk-bentuk yang kecil, gelembung-gelembung kecil itulah yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas. Gas apa yang bertukar? Oksigen dan karbon dioksida. Betul. Pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, paham ya organ-organ yang terlibat dalam pernapasan? Ya. Tadi kan Anda baca tuh dari catatannya. Selanjutnya silakan dipahami dan dihafal fungsi-fungsi dari setiap organ dan proses yang terjadi di organ tersebut. Bisa ya? Oke, berarti untuk organ-organ kita sudah bahas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam mekanisme pernapasan. Ini udah bisa Ibu hapus. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme pernapasan.
bagaimana proses dari pernapasan itu. Ada berapa jenis pernapasan? Ada dua. Yang pertama pernapasan dada. Yang kedua pernapasan perut. Oke, benar ya. Ada dua jenis pernapasan. Yang pertama itu pernapasan dada dan yang kedua itu pernapasan perut. Lalu dua jenis pernapasan ini dibedakan atas apa? Ada yang tahu? Otot yang terlibat. Pada pernapasan dada, otot apa itu? Tulang rusuk. Yang kedua pada pernapasan perut. Oke, benar. Pernah baca buku ya? Bagus. Sekarang kita bahas yang pertama ya, pernapasan dada. Tadi pada pengertian pernapas kita udah belajar tentang menghirup dan menghembuskan udara. Dimana menghirup itu dikenal sebagai proses inhalasi, sedangkan menghembuskan udara dikenal sebagai proses ekshalasi. Lalu bagaimana proses inhalasi pada pernapasan dada? Ada yang tahu? Ya, bisa? Pada inhalasi di pernapasan dada, yang pertama tulang rusuk lepas kaki. Oke, selanjutnya volume di dalam rongga dada besar. Betul. Volume besar. Ya. Selanjutnya paru-paru mengembang. Sehingga udara di luar masuk ke dalam. Oke, benar. Jadi pada proses inhalasi di pernapasan dada itu otot tulang rusuk kita akan berkontraksi. Berkontraksi itu artinya terangkat. Terangkat bukan? Ya. Selanjutnya volume rongga dada kita akan membesar. Jadi ketika volume membesar, paru-paru akan mengembang dan udara yang di luar itu akan masuk ke dalam. Selanjutnya proses ekshalasi. Bagaimana proses ekshalasi di pernapasan dada? Ya tahu? Oke, berrelaksasi. Selanjutnya volume rongga dada mengecil. Oke. Selanjutnya paru-paru mengempes. Dan terakhir oke, udara keluar. Jadi kebalikan dari proses inhalasi ya. Jadi jika pada inhalasi otot tulang rusuk kita berkontraksi, pada proses eksalasi otot itu akan berrelaksasi atau otot itu turun. Ketika otot tulang rusuk kita turun, maka volume rongga dada kita akan mengecil, paru-paru kita akan menepis dan udara yang ada di dalam akan keluar. Sudah paham? Oke, berarti pernapasan dada udah bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke pernapasan yang kedua. Apa tadi? Perut. Ya, pernapasan perut. Nah, bagaimana proses inhalasinya? Atau diafragma berkontraksi. Oke. Diafragma berkontraksi. Selanjutnya volume di dalam rongga perut besar. Volume membesar. Lalu
jenis pernapasan beserta prosesnya. Sudah selesai? Nah, yang udah selesai bisa dikumpul. Udah selesai? Oke. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh apa itu pengertian bernapas, organ, dan juga mekanisme. Siapa yang bisa mengambil manfaat? Apa manfaat kita mempelajari materi hari ini? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Kita bisa mengetahui organ-organ yang terlibat pada pernapasan. Oke, ada lagi? Kita bisa mengetahui mekanisme pernapasan. Ya, oke. Jadi setelah kita belajar tentang apa itu bernapas, bagaimana mekanismenya, apa saja organ yang terlibat, kita bisa mengetahui bagaimana cara kita nanti merawat organ-organ yang ada di dalam tubuh kita sehingga mekanisme yang seharusnya terjadi itu memang benar terjadi bagaimana mestinya. Selanjutnya tadi kita juga udah tulis, udah paham semuanya. Selanjutnya itu kita Ibu ingin memberikan tepuk tangan dulu. Terima kasih atas partisipasi Anda hari ini, mulai dari menempel gambar sistem pernapasan pada manusia. Tadi siapa namanya yang maju? Akan ibu kasih poin ya. Siapa tadi yang namanya yang maju? Bulan. Satu lagi. Ya. Untuk yang maju hari ini namanya sudah dicatat dan akan ibu beri poin tambahan. Jadi buat yang lain silakan di pertemuan selanjutnya ditingkatkan, bisa dicontoh Wulan dan Nafisa ya. Oke. Hari ini partisipasinya sudah cukup baik, sangat baik dari minggu kemarin. Ibu harap untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi, bisa? Oke. Selanjutnya untuk tugas silakan buka buku halaman 123. Kerjakan soal yang ada di sana. Minggu depan kita bisa. Oke. Minggu depan kita akan melanjutkan materi mengenai frekuensi pernapasan, volume pernapasan, dan kelainan yang terjadi pada sistem pernapasan. Silakan Anda baca buku di rumah sehingga saat kita belajar tidak hanya ibu yang memberikan materi, tetapi juga ada umpan balik dari Anda seperti tadi. Bisa ya? Oke, terima kasih untuk perhatian Anda hari ini. Kita akhiri dengan acara hamdalah. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.